Mari rasakan kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
100%. Sudah kita terus membuka hati kita kepada Yesus Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Pak. Terus kita buka hati kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sahabat kita yang setia, karena hanya Dialah Bapa kita yang baik. Dia penolong di saat kita susah, di saat kita sakit. Dia yang menyembuhkan kita. Di saat kita menderita, Dia menghibur kita. Holy Spirit Jesus, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan mendengarkan jeritan hati kita pada pagi hari ini. Tuhan menampung setiap air mata kita di jilbabnya. Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh sampai hari ini. Sampai di akhir tahun 2023 ini kita tetap mengasihi Yesus. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Jesus, Holy Night, teruslah berseru kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah pengharapan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya Dialah kekuatan kita, hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari semua persoalan kita dan penderitaan kita. Dia datang menghibur kita. Dia datang membalut setiap luka-luka hati kita. Dia datang mengobati setiap apa yang kita alami saat ini. Jesus, Holy Night Spirit Jesus. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Penolong. Haleluya, haleluya Yesus. Teruslah saudara berhubungan dengan Tuhan Yesus. Teruslah saudara berbicara kepada Tuhan Yesus, dan sampaikan apa isi hatimu, dan dengarkan apa yang Dia sampaikan kepada kita di penghujung tahun 2023 ini. Kita datang bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki salibnya, meminta pertolongan lagi perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Dari Januari sampai Desember kita minta lagi disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dibela dan dibela Tuhan lagi. Mari kita mau serahkan hidup kita lagi di tahun 2024 ini. Sebelum memasukinya, biarlah Tuhan yang ada di depan kita. Biarlah Tuhan yang mendahulinya di depan kita memasuki 2024 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ingat baik-baik, orang yang melekat hatinya kepada Yesus dilindungi, dijaga sampai akhir zaman. Orang yang melekat hatinya kepada Yesus ditolong dan dibela. Karena sebab itu jangan kita takut untuk memasuki tahun 2024 ini. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, ada Yesus bersama-sama kita. Kiri kanan kita ada Tuhan Yesus. Di mana kita berada, di situ ada Tuhan Yesus. Holy Night Spirit Jesus, Yarabasi Kinai, Holy Night. Holy Night Spirit Jesus, tiga hati-hatinya kami bersyukur Tuhan. Kalau kami umat-umat-Mu bisa menikmati bulan Desember ini, itu anugerah Tuhan. Dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan rezeki-rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you Jesus, thank you. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Hanya dengan ucapan syukur kami dan ketaatan kami dan pujian penyembahan kami hari ini. Jesus, Holy Night Spirit Jesus, Holy Night. Ya Rabasi Kinai, Holy Night Jesus, Holy Night. Ya Rabasi Kinai, Holy Night Jesus.
Biarabasikinai holinai Jesus. Hanya kami duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa, mendengarkan suara-Mu, menuruti kehendak-Mu Bapa. Biarabasikinai holinai Jesus, holinai Jesus, holinai Spirit Jesus, holinai. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Mari Pak Desi berdoa syafaat untuk kita berdoa, bisa kita merayakan Natal dengan baik, bisa kita menikmati 2023 ini dengan damai sejahtera, bahkan juga masuk 2024 disertai dan diberkati Tuhan lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Amin. Dalam tempat ini ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan betapa besar. Haleluya. Sepanjang tahun 2023 ya Tuhan, dari awal tahun sampai saat ini Tuhan Amin. Tuhan menjagai kami. Haleluya. Tuhan melalui lembah kekelaman, Ya. Engkau tetap menyertai kami. Amin. Dalam kondisi yang Tuhan Yesus, sekalipun Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Bahkan hari demi hari kami lalui ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan di sisa tahun, di sisa hari menjelang 2024 ini ya Tuhan, kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Kami meminta tuntunan-Mu, arahan-Mu tahun yang akan datang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang tahun menyertai kami. Sepanjang tahun Engkau mencukupkan kami. Sepanjang tahun Engkau melindungi kami. Amin. Sepanjang tahun Tuhan yang memelihara anak-anak kami. Sepanjang tahun ini Tuhan yang menuntun kami di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Iya. Apa yang baik sebelum Ya. kami berdoa ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau memberkati kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati ya Tuhan Bapak Ibu Gembala di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus pengurapan-Mu semakin Kau Haleluya. ya Tuhan. Kelengkapi mereka ya Tuhan dengan karunia-karunia roh yang dari Haleluya. sebagai Gembala berikan ya Tuhan hikmat, Haleluya. berikan kebijaksanaan untuk membimbing, untuk Amin. menggembalakan domba-domba yang Kau Haleluya. percayakan, umat yang Kau percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu ya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Berikan kekuatan yang Haleluya. baru, sukacita yang baru, Amin. damai sejahtera yang baru, Yes. bahkan berkat-berkat yang baru yang Amin. Tuhan Kau berikan Amin. kepada Yes. para hamba-Mu ya Tuhan Yes. Yesus. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih. Bahkan ya Tuhan Kau perluas Amin. wilayah pelayanan mereka ya Amin. Tuhan. Engkau perluas wilayah jangkauan mereka ya Haleluya. Tuhan. Di dalam nama Dalam Yesus, nama berkati Yesus. anak-anak, berkati Angel, Amin. Evan Janet, Yes. Jeremy Christy ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang memberkati mereka, yang Yes. bekerja diberkati pekerjaan, Amin. yang sekolah diberkati studinya. Amin. Bahkan ya Tuhan Yesus, di tahun yang akan datang, Haleluya. sepanjang tahun 2024, Yes. kami percaya berkat-Mu melimpah. Amin. 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 Yes. Di dalam nama Diberkatilah Yesus, Engkau yang ada dalam nama bahkan Yesus. juga ya Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau yang mengandalkan Tuhan Yesus di tahun 2024 Doa kami yang belum ini. terjawab, Disertai doa yang belum Tuhan. terjawab di Amin. tahun Amin. 2023 ini. Haleluya. Biarlah di tahun Ada 2024 perlindungan dan itu perkenanan terjawab, Tuhan di dalam terrealisasi, hidup kita nyata, memasuki di dalam nama 2024. Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada Apa yang mujizat. menjadi Yes. visi Amin. gereja menitau yang akan Yes. datang, Engkau taruh atas Gereja hamba-Mu. misionaris, Engkau taruh gereja ya Tuhan. yang menjadi murid, Dalam nama gereja Yesus, yang memberitakan Injil, Terima kasih, keselamatan. Tuhan. Yes. Terima kasih, Tuhan. Amin. Memberkati terus ya Tuhan, kau kami Yes. berkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau berikan Tuhan. ketaatan dan Engkau yang kesetiaan memberikan mereka kesetiaan. jauh-jauh Engkau Tuhan berikan dari batu ketaatan. hati. Engkau berikan Dan hati. menyembah Engkau berikan Tuhan mari pengharapan tolong dalam suami istri ini. akan Tuhan ibadah ya berilah, Tuhan Oleh berilah karena itu, Bapa. Tuhan, biarlah Nyatakan perhitungkan kuasa tiap buat ketaatan pergumulan mereka. perhitungkan kesetiaan Mereka mereka sebagai berikan tindakan juga iman ya Tuhan. Tuhan ya Tuhan Tuhan. berikan Oleh karena mereka itu rumah. berkati jadi keluarga ini ya Berikan Tuhan. anak Tuhan, Berkati berikan keluarga anak ini ya Tuhan Tuhan. dalam nama Dengan Yesus. segala berkat Biar mereka anugerah yang semakin daripada setia Engkau. di dalam Berkati Tuhan. kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati Yes. keluarga tangganya, Amin. bahkan orang tuanya, Hubungan sanak
suami istri baik, hubungan dengan keluarga, kemanapun kelak-kelak Tuhan sertai, kemanapun bekerja Tuhan Tuhan jagai, bahkan juga ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi kerinduan Bang Paling dan Kak Neni, Tuhan biarlah di penghujung tahun Engkau jawab, bahkan biarlah di tahun ya Tuhan Yesus 2024 ada keajaiban, ada mujizat, ada berkat yang luar biasa dalam kehidupan Bang Paling ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati terus ya Tuhan Ibu Meta, diberkati Bapak Meta, diberkati Meta dan adik-adiknya. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan, yang menjadi teladan di dalam gereja ini ya Tuhan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan berikan kesetiaan keluarga ini. Tuhan perhitungkannya Tuhan ketaatan mereka, bahkan hati mereka, kerinduan mereka. Biarlah Tuhan perhitungkannya Tuhan. Haleluya. Diberkatilah keluarga Meta ini ya Tuhan. Berkati pekerjaan Meta, berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati masa depan anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, sosok guru di tempat ini, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan juga Bapak Meta juga menjadi sosok guru dalam nama Yesus. Tuhan yang Katakan kesediaan mereka Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak yang baik, diberkatilah seluruh jemaat blessing, baik dari anak yang paling kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, bahkan orang tua, diberkatilah mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah juga ya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni setiap dosa mereka ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan Yesus, biarlah di momen Natal ini ya Tuhan, Engkau hadir mereka ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan di tahun yang akan datang, berikan semangat yang baru kepada jemaat blessing ini. Berikan kepada mereka roh lapar dan haus akan ibadah, sehingga mereka berlari-lari untuk menghampiri Engkau lewat ibadah ya Tuhan. Berikan kepada mereka ya Tuhan roh lapar dan haus akan iman Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan membantu menunjukkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi program gereja ini akan datang, Tuhan tolong Bapak pemasangan keramik teras yang ada Bapak lantai 2 di sekolah minggu dalam nama Yesus 2024 semuanya terlaksana, semuanya dipenuhi, dicukupkan dana-dana dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, Tuhan yang memberkati Natal kami di tempat ini, baik tanggal 24 Desember, tanggal 25 Desember. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang hadir dalam setiap perayaan, bahkan dalam setiap perayaan ada sukacita yang mengalir, ada sukacita yang tercurah, bahkan ada damai sejahtera, baik dari anak-anak, pemuda remaja dan orang tua mengalami sukacita Natal, mengalami damai Natal. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami esok hari di tempat ini. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam perayaan esok hari. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah perayaan-perayaan Natal yang ada di kota kami maupun yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Baik yang diadakan sekolah-sekolah, STM, perkumpulan persekutuan, marga-marga maupun gereja-gereja, bahkan ya Tuhan perayaan Natal Oikumene. Biarlah dalam setiap perayaan Natal ini Engkau hadir ya Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap perayaan Natal ini ya Tuhan, sehingga ada perjumpaan antara umat dengan Engkau ya Tuhan. Ketika umat mengalami perjumpaan, sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Engkau, mereka hidup mereka diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkan dari setiap perayaan Natal ini dari hal-hal yang menyakiti hatimu. Jauhkan dari segala perayaan Natal ini segala bentuk kedagingan, segala bentuk ya Tuhan kejahatan, segala bentuk ya Tuhan Yesus keangkuhan, segala bentuk kesombongan. Jauhkan ya Tuhan Yesus, bahkan jauhkan dari segala bentuk menonjolkan diri. Jauhkan ya Tuhan, bahkan ya Tuhan Yesus, biarlah juga ya Tuhan dalam setiap perayaan Natal ini ya Tuhan, pelayanan menyenangkan hati Tuhan, jauhkan dari segala bentuk terorisme, jauhkan dari segala bentuk terorisme, haleluya, jauhkan dari segala bentuk anarkisme, damailah
atas Batak, damailah atas Indonesia, damailah atas seluruh dunia yang merayakan Natal. Tuhan malaikat dari sorga menjaga diberkatilah kota kami, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahan Batak, diberkati Muhammad Nuriam Saka, bahkan diberkati industri di kota kami, diberkati ya Tuhan setiap ya Tuhan Yesus kawasan-kawasan pariwisata di kota kami, biar damai sejahtera tercurah atas kota kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi di kota kami, pulihkan perusahaan di kota kami, bahkan juga ya Tuhan Yesus, setiap usaha yang ada di kota kami, biarlah semuanya mengalami peningkatan. Terlebih ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Yesus, program-program pemerintah kami Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, khususnya pemilihan umum tahun yang akan datang. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami terus berdoa ya Tuhan, pemilihan umum ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memilih menetapkan pemimpin yang tepat atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memilih menetapkan presiden dan wakil presiden yang tepat untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan, jauhkan dari pemilihan umum ini segala bentuk perpecahan oleh karena beda pilihan. Jauhkan perpecahan oleh karena beda pilihan ya Tuhan. Jauhkan perpecahan oleh karena beda pilihan di bangsa kami. Jauhkan segala bentuk politik uang. Jauhkan kampanye gelap. Jauhkan anarkisme, perpecahan, segala bentuk huru-hara dijauhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, curahkan damai sejahtera ya Tuhan buat koalisi-koalisi yang ada. Curahkan damai sejahtera buat calon-calon presiden yang ada. Bahkan damai sejahtera tercurah atas calon-calon anggota legislatif yang ada. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, kedamaian ada di bangsa kami di dalam pemilihan umum nanti ya Tuhan, dan demokrasi. Biarlah ya Tuhan Yesus, dalam setiap TPS Kau curahkan damai sejahtera, ada keamanan, ketertiban, bahkan juga ya Tuhan Yesus TNI Polri sebagai ya Tuhan penjaga keamanan. Biarlah mereka yang berjaga-jaga dengan roh aman akan Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan setiap ya Tuhan Yesus permasalahan yang ada di bangsa kami, biarlah Tuhan tolong pemerintahan kami dalam setiap permasalahan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan diberkatilah ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus sumber-sumber daya alam dari di bangsa kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus sumber daya alam ini, sumber daya alam laut, sumber daya alam ya Tuhan pertambangan. Biarlah Tuhan memberkati yang menjadi sumber kesejahteraan buat bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kedamaian ya Tuhan di momen Natal ini, kedamaian turun di atas muka bumi ini ya Tuhan. Buat mereka yang sedang bertikai, buat negara yang sedang berperang, biarlah Engkau curahkan kedamaian buat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami masih bisa bersekutu. Kami sangat bersyukur kalau kali ini kami masih bisa menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, nafas kehidupan yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Berikan kami ketetapan hati, biar berikan kami komitmen, berikan kami ya Tuhan Yesus hati yang selalu mau melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami naikkan di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya sekalipun. Amin. Haleluya. Oh iya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang berubah, ku
Amin. Tuhan buat hati kami yang mau menyembah Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan bagi teman-teman yang bisa belajar untuk waktu yang besar. Semoga Tuhan meluangkan waktu. Yes. Dan juga Ketuk hatinya. Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang Amin. rumah tangga kami dan juga keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Yes. Hari ini kami berdoa Tuhan dapat beribadah dan juga meminta Iya. hati yang tulus. Amin. Tuhan, kami mendengar firman dengan hati. Berkatilah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Salam kok kita semua. Ya, puji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Satu hal kita bersyukur, ya, kita bisa lagi beribadah, kita bersyukur, kita bisa bersama-sama lagi berkumpul, kita bersyukur lagi, kita bersama-sama bernyanyi, bersama-sama berdoa, bersama-sama lagi menangis. Ya, firman Tuhan katakan, jikalau ada temanmu yang menangis, bernangislah. Jikalau ada temanmu yang tertawa, maka tertawalah. Jikalau engkau sakit, maka engkau berdoa, ya. Jikalau engkau sehat, engkau bersuka cita. Amin. Ya, hari ini kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan doa kita juga. Biarlah kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, bahkan juga dengan tulus kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudaraku? Tuhan itu senang kepada orang yang tulus hati, ya. Kalau berbicara tentang ketulusan hati, firman Tuhan itu ada dua contoh, yaitu Maria dan Marta. Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman yang disampaikan, tapi Marta sibuk masak cangsang lah, masak rendang lah, masak buyung hai lah. Dia sibuk masak, ya, sehingga akhirnya dia komplain. Dia katakan, Yesus, kenapa itu kakakku Maria itu duduk manis-manis saja, aku serahkanku repot, gak mau dia bantuin kopek bawang, ya. Sekarang juga begitu, saudaraku, ya. Haleluya. Dia sedih sibuk dengan sibuknya masing-masing. Nanti dia akan komplain. Kita tinggal menonton saja seperti Maria. Baru Yesus katakan, Marta, Marta, mengapa kau menyusahkan dirimu? Marta, Marta, kenapa kau heboh kali? Sehingga dia bilang, Maria sudah memberikan yang terbaik kepadaku. Ya, saudaraku, jadi satu hal tetap Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus. Makanya ada lagu mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, ya kan? Itu lagu lama, saudaraku. Pertama kali saya Pentakosta, ya, kira-kira Kak Dia bisa mengapalin, belum tahu itu lagunya, ya, karena sudah mulai usang dari peredaran, ya. Saudaraku, satu hal kita bersyukur tadi waktu kita berdoa, ya, dengan kita menaikkan doa kita tadi waktu sujud, ya, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat dari surga, ya. Di samping dia itu, saudaraku, ada satu cahaya, gitu, ya. Apakah dia itu emas tulen, gitu, ya. Kok di samping Yesus ini ada satu cahaya terang kali. Apa kami mau dikasih emas ini yang hadir semuanya ini, ya? Mau dikasih Pak Desi, mau dikasih Pak Palen, mau dikasih Kak Dewi. Kira-kira apa ini Tuhan? Artinya aku belum sempat ya. Cuma Yesus ngomongin aja, aku berkenan atas ibadah kalian. Langsung dia pergi. Belum sempat aku ngomong, saudara, dia sudah pergi. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Tapi intinya adalah ada terang. Pokoknya di samping dia itu, sebelah kanannya itu ada terang kali, ya, saudara. Dan itu dia berikan, ya. Artinya Yesus lahir di muka bumi ini kan ada bintang yang terang, ya. Semua orang mencari dia. Saudara dan saya diberikan terang itu oleh Yesus. Dan orang nanti akan mencari saudara dan saya. Mungkin nanti pelayanan kita apa, itu nanti tergantung Tuhan percayakan kepada kita. Dan kebutuhan orang-orang nanti akan mendatangi kita. Ya, mungkin dia ada masalah ini, kita kasih solusi ini, kita kasih solusi ini. Jadi nanti ini makna daripada doa kita pada pagi hari ini. Kita sebentar akan diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan.
berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Selalu. Ya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Amin. Ya, kesaksian buku Henok yang saya baca itu, ketika manusia ini selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, dan selalu memberkati Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi ucapan syukur kita ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, apalagi dalam keadaan dianiaya, apalagi dalam keadaan saudara mau mematikan daging, mau taat kepada firman, gitu ya. Sudah berbuat baik, kadang-kadang dipersalahkan, saudara tetap bersyukur, mengucap syukur itu merupakan dupa yang berbau harum. Dan ucapan syukur kita itu juga merupakan makanan bagi ciptaan Tuhan itu ya. Jadi semua ciptaan Tuhan itu tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan buka karena ini bulan Desember ya, kita akan membaca firman Tuhan di kitab Injil Lukas. Injil Lukas ya. Pasalnya yang pertama. Saya ada pernah menonton YouTube ya. Tadi salah seorang pemuka agama seberang dia membuka forum perdebatan, gitu ya. Jadi saudara, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang bisa dibaca oleh semua manusia. Bahkan anak murid saya saja yang masih kelas 1 sudah tahu, kelas 2, kelas 3 sudah bisa membaca. Murid saya itu agama Islam, agama Buddha, Katolik maupun Kristen Protestan, mereka sudah bisa baca, ya meskipun masih SD. Tapi kenapa orang-orang pintar di YouTube itu menjadi bodoh? Padahal sudah ada di Alkitab, ya kan? Sudah jelas-jelas ada di Alkitab tentang kelahiran Yesus. Karena otaknya, ya otak pemuka agama ini adalah nge-seks dan kotor, ya. Jadi mengajarkan umat itu dengan cara otak seksnya, ya kan? Kalau Yesus anak Allah berarti Bapak itu beranak, berarti Bapak itu Allah itu berhubungan seks, karena otaknya adalah seks. Padahal sudah ada di Alkitab, ya. Kenapa dia berani-berani membicarakan sesuatu yang tidak ada ditulis, begitu ya? Kalau itu tentang Tuhan Yesus kan Tuhannya orang Kristen, arti Kristen itu pengikut Kristus, ya. Orang Kristen yang lebih tahu. Kalau kitab keturunan Abraham juga Al-Quran, ya. Saya pernah mendengar kesaksian, saya diberkati. Ibu ini dia setengah lumpuh keturunan Nabi M, ya. Dia bilang dia darah Nabi Muhammad, gitu ya. Kan semua manusia itu kan keturunan Tuhan, keturunan Adam dan Hawa, dan kita ini kan semua agama yang ada, semua manusia ini kan yang menciptakan satu Tuhan. Kita ini kan keturunan Nuh ya, anaknya Sem, Ham dan Yafet, bukan lagi Adam ya. Karena Adam itu keturunannya sudah mati pada zaman Nuh ya, keturunan yang ke-10 dari Adam, 1000 tahun. Itu sudah lenyap dengan air bah. Jadi kita ini keturunan Nuh, Abraham, Isa dan Yakub. Ras Asia Eropa ya, dan satu lagi saya mungkin Afrika. Kan 3 ras. Ya, bule yang baru yang Asia, bule kan yang putih, Asia yang kuning laksat, Afrika yang hitam. Kan 3 ras. Kan bapaknya satu, Nuh. Gitu ya. Jadi jelas ya. Gitu sudah jelas kan. Kita ini satu, Nuh itu Nuh itu keturunan Henok. Ya begitu saudara ya. Jadi
mereka mempermainkan cerita padahal sudah ada di Alkitab. Jadi kalau kita mau menghina atau mau menceritakan apa, kita baca dulu Alkitab, sudah jelas ya. Coba di dalam kitab Lukas 1 ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Kita baca Lukas 1 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Iya, kan ini sangat jelas ya, bahwa Tuhan Allah mengirim malaikat Gabriel pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan gadis murni yang belum pernah berhubungan seks ya, 2000 tahun lalu ya, tapi dia sudah bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud, keturunan Raja Daud. Jadi sama ya, begitu anunya. Nama perawan itu adalah Maria, ya kan? Gitu. Baru kita baca lagi ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Inilah perkataan firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan gadis yang bernama Maria. Jadi kemudian jawab Maria kepada malaikat, ayat 34-23. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kan? Jadi sudah jelas firman Tuhan Alkitab ini kan bisa dibaca oleh setiap suku, kaum, bahasa, bangsa, manusia yang beragama apapun di muka bumi. Bahkan anak TK pun yang sudah bisa baca, dia bisa tahu kelahiran Yesus Kristus. Jadi kenapa Bapak ini menjelaskannya aneh berdasarkan otaknya? Ya, seharusnya seluruh orang yang sudah baca Alkitab dari berbagai agama apapun seharusnya menyerang Bapak ini. Ya, Bapak tua, kamu gak baca itu kan sudah ada di Alkitab, di Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-37. Terus manusia-manusia yang duduk di auditorium itu pun begitu bodoh semuanya mendengarkan caci-caci hinaan dia, padahal sudah ada di Alkitab. Begitu ya. Saya mendengar itu saya langsung kirim. Ya, biarpun seluruh dunia menentang, mengejek, saya langsung kirim kelahiran Yesus itu. Murid saya anak TK pun sudah baca, Pak. Saya bikin di komentar itu, tapi komentar itu mungkin disembunyikan. Itu tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Anak TK, anak murid saya sudah bisa baca, ya. Dan itu ditampilkan di
di YouTube untuk apa? Ya, kita membela firman. Firman tidak perlu dibela, tapi kita bela. Ya, nanti waktu kita berdiri di hari penghakiman, di hari ketemu Tuhan, ya kita semua akan berdiri. Kita ini menghina firman, kita ikut dengan miliaran orang yang menganggap remeh firman, atau kita berdiri di samping firman, kita membela firman, kita menegakkan firman, kita akan berdiri di hari penghakiman di hadapan Tuhan yang adalah api yang sudah menciptakan langit dan bumi, yang membuang malaikat-malaikatnya yang tidak taat, ya. Karena kita ini kan hidup karena firman, ya. Jadi ya ini juga karena ada Kak Dewi, ya. Jadi apa? Jadi sudah jelas ya, kelahiran Yesus Kristus itu kan, Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi dia. Kita tahu kan Allah yang sama yang menciptakan Adam dan Hawa dari debu dan tanah. Allah adalah Roh. Ya, bagaimana dia mau menginkarnasikan dirinya menjadi manusia supaya dia punya tubuh darah dan daging. Katakan darah dan daging. Ya, darah dan daging inilah kan. Tidak ada satu manusia pun yang lahir memiliki DNA darah yang suci selain Yesus, karena dari Adam, Nabi Adam alaihissalam, ya, dengan Siti Hawa itu sudah berdosa, sudah diusir dari surga. Jadi semua nabi manusia tidak ada yang punya darah yang kudus selain Allah sendiri. Makanya contohnya kalau saudara, punya ponakan, punya anak jatuh di dalam lumpur, bayi jatuh atau anak-anak jatuh di dalam lumpur yang kotor, sekalipun saudara seorang presiden, sekalipun seorang raja yang sedang memakai jubah putih-putih yang begitu suci kudus, saudara akan langsung turun ke lumpur itu menjadi kotor untuk mengangkat anak bayi itu, untuk mengangkat anak kecil itu yang ada di lumpur. Itulah kita manusia yang berdosa. Pasti saudara akan menyelamatkan anak itu, karena kan saudara punya hati manusia aja penuh kasih. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kasih itu mengasihi kita manusia yang jatuh di dalam lumpur dosa. Dia akan langsung turun ke lumpur itu untuk mengangkat bayi itu. Itulah kita manusia yang berdosa, itulah Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti secara roh, kita pakai pun logika kita mengerti. Kita saja manusia punya hati yang baik. Mau anaknya siapakah di situ, anak teroris kah, anak siapakah yang jatuh ke lumpur itu, kan kita nggak peduli. Karena kita mengasihi anak itu, kita akan turun menyelamatkan anak bayi itu atau anak kecil itu, ya. Karena manusia yang jahat berdosa ini saja masih punya kasih kepada anak kecil, apalagi Bapa yang ada di surga. Seperti itulah kasihnya kepada kita manusia yang sudah jatuh ke lumpur dosa. Mama Meta lebih gampang lagi memberitakan Injil, ya, kepada setiap orang, ya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saya pernah masuk ke alam, saya masuk ke jurang itu, ternyata kita sendiri, saudaraku, ternyata kita sendiri di alam roh, tidak ada yang bisa menolong kita. Saya berseru-seru kepada Yesus Juru Selamat. Jadi percayalah saudara, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah mati dan bangkit, ya, dari antara orang mati. Dia telah naik ke surga. Kalau saudara percaya, terima Yesus, dia akan bawa saudara pulang ke surga. Hanya gitu saja saudara, ya. Beritakanlah Injil kepada teman-teman saudara, Bang Valen, bangsa apapun, ya. Beritakan, nanti Tuhan Allah Roh Kudus yang akan mengisapkan dia. Nanti kalau dia seperti saya merasa, oh ya, saya mau kasih harta saya seperti Cornelius. Ceritakan tentang Cornelius, ya. Saya mau kasih rumah saya mau kasih, oh ya, datang ke Blessing Church. Apakah perlu kita beritakan? Perlu, karena orang-orang bule itu punya hati yang baik. Bagaimana yang kesaksian yang Kristen masuk sekolah misi itu kan dia agama Buddha, temannya yang sudah beragama Kristen memberitakan Injil kepada dia, yang berarti masih anak muda, ya, 19 tahun. Temannya ini udah percaya terima Yesus. Temannya ini memberitakan Yesus Juru Selamat kepada bapak ini, Bapak Tan. Ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang sudah jadi manusia. Dia sudah mati di kayu salib membayar dosa kita. Kan Tuhan memang sudah lahir. Kalau ditanya kelahirannya, saudara sudah bisa jelaskan. Makanya kita pertama kali kita jadi orang Kristen, pertama kali kita injak gereja, kita harus tekun membaca firman Tuhan. Kita harus fokus membaca kitab suci. Kita harus tekun mempersiapkan diri untuk menjadi murid Yesus. Kenapa
orang-orang yang sudah diberkati, sudah pelayan altar dari gereja pertama saya di Jodoh, di Baloi semuanya jadi pengkhianat. Setelah diberkati lari karena mereka tidak mau jadi murid dan tidak dimuridkan, tidak diajar. Mereka tidak mau langsung jadi murid dan tidak langsung dimuridkan. Itu saja kesalahannya, tidak ikut Alkitab. Cuma digembalakan, dilayani karena dia mau ngomong dan akhirnya jadi Yudas. Jadi kita harus jadi murid Yesus Kristus, ya. Bagaimana Bapak Gembala dikasih ke WA aku ya? Dia kasih di grup WA, bukan grup WA, grup dia WA. Karena dia suka kasih kirim-kiriman ya, suka kirim-kirim WA enggak? Kalau ada yang aneh-aneh gitu ya, yang lucu-lucu, ya dia kirim ke saya juga kirim. Kalau ada yang lucu-lucu, saya kirim ke dia gitu ya. Nanti kami ngakak ketawa gitu ya. Kan suka ada yang lucu-lucu di YouTube itu, di short gitu ya. Contohnya istri gebuk suami gitu kan. Nanti ya yang lucu-lucu lah kami suka kirim-kirim gitu ya. Ya kadang-kadang kami marah juga, saling mengedit gitu ya. Dia kirim ke saya WA kejadian di Manado di tahun 2015. Pria yang ganteng, perempuan yang cantik. Ini mahasiswa STT loh, ya. Mereka berpacaran. Kemudian orang tua dari perempuan sudah sering mengenal cowok ini dan merasa tidak senang dengan cowok ini karena dia sepertinya jiwanya posesif, mengontrol. Nah, itu ada SD di dalam, warisan dari mama bapak atau kakek nenek moyang yang perlu di inner healing. Sehingga kemudian perempuan ini juga sering pergi ke rumah cowok, dan kemudian orang tua cowok juga ada menghina perempuan ini berasal dari keluarga rendah. Jadi karena perempuan ini sudah dihina oleh ibu kandung dari cowoknya, jadi dia tidak mau lagi meneruskan pacaran mereka. Jadi dia mau memutuskan percintaan mereka. Jadi dan akhirnya mungkin ceweknya sudah memutuskan, tetapi cowoknya ini namanya siapa sih? Angga ya, mengajak ceweknya, ayo kita ketemu lagi yuk gitu ya, ketemu dan mau dia ya. Ini kan sibuk sekolah STT, nggak sibuk berdoa. Kalau zaman dulu saja itu kematian, pembunuhan, apalagi zaman sekarang kita harus sibuk berdoa ya. Jadi pergilah cewek ini ketemu cowok ini. Sampai di jalan cewek ini memegang tas laptop mengembalikan kepada cewek ini, tetapi di sebelah kirinya dia sedang memegang golok. Jadi cewek ini digolok sama cowok ini, mati dia, mati. Kemudian terkapar di situ. Kemudian cowoknya ini lari ke luar kota Manado, ke Bitung, ke Sangir atau kemana, dan akhirnya dia lari ke gereja. Dia ditampung oleh gereja. Jadi ternyata kita harus hati-hati ya. Biarpun kita gereja, kita nggak boleh sembarang terima orang berarti. Kita harus tanya dia. Dari mana dia? Dia ketakutan, dia lari ke gereja dan dia bersembunyi di gereja. Dan gereja itu mungkin menerima ya, karena dia mungkin baik-baik. Dan berikutnya masuk di surat kabar bahwa terbunuhlah wanita ini. Saudara lihat, ya, ternyata pergi sekolah STT saja isinya RJ. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa dia bisa membunuh? Ya, dia juga mungkin tidak ada niat membunuh, tapi berarti itu niat gitu ya. Jadi inilah manusia yang sudah semakin jahat. Jadi tidak ada yang bisa melindungi saudara dan saya. Makanya kemanapun kita pergi berdoa, saya katakan jangan percaya sama siapapun. Justru sekarang ini orang tua harus benar-benar memproteksi anaknya, baik dari umur yang SD sampai yang umur 24. Karena human trafficking itu, penjualan anak-anak itu sedang marak-marak, semakin jahat ya dilakukan untuk menangkap, dan orang-orang yang hilang dan akan dipersembahkan oleh kerajaan setan. Suku-suku Tartarian yang memakan orang dipersembahkan kepada setan. Itu semua sudah ada link-linknya, nanti dimasukkan di kontainer, dikirim ke luar negeri, dikirim ke situ di mana hidup-hidup ditangkap. Jadi justru orang tua harus benar-benar memproteksi anak-anaknya dalam doa, dan secara fisik juga harus benar-benar ya. Saya itu ya seperti itu ya dengan anak-anak. Jadi inilah kejahatan manusia ya. Jadi tentang kelahiran Yesus ya. Jadi ini sudah jelas ya.
Yesus sudah lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita baca kisah kelahiran Yesus itu semuanya serba Roh Kudus. Ya, semuanya serba Roh Kudus. Jadi malaikat datang kepada Maria. Maria ini adalah wanita yang saleh, yang rendah hati. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak Allah. Dia ini kan rendah hati, tubuhnya dipinjam, ya. Jadi kemudian mereka tidak berhubungan seks sampai Yesus lahir. Kemudian makanya Yesus itu punya saudara tiri, Bang Freezer. Jadi Alkitab itu dibaca. Kita nggak boleh tahu dari guru sekolah Alkitab, dari pendeta, dari siapapun. Kita harus tahu firman Tuhan dari Tuhan sendiri melalui kita tekun membaca firman Tuhan. Ya, kita harus tahu firman Tuhan dari kita sendiri membaca. Kalau cahaya yang tadi gitu ya, bisa itu harta rohani dan harta jasmani yang akan turun. Tetapi harta yang paling pentingnya, kalau dia cahaya dan emas, itu adalah harta yang paling tinggi, yaitu iman yang murni. Emas, iman yang murni. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, iman yang murni. Ya, iman yang murni itu saudara bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari gereja, bukan dari pendeta, dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi inilah hadiah utama yang harus kita miliki. Kalau kita udah percaya terima Yesus, kita menerima harta yang berharga, itu emas yang murni, iman yang murni. Hanya antara kita dengan Tuhan. Tuhan kasih kepada kita. Kalau Bapak Gemara tadi diperlihatkan, itu berarti saudara ini punya hati yang baik. Amin. Yes. Ya, seperti Maria, hatinya baik. Tuhan gak lihat dia pendeta kah, dia miskin, kaya kah, dia presiden, rakyat jelata. Tuhan tidak lihat itu gak berlaku di hadapan Tuhan. Tuhan itu menilai manusia dari hati, karena dia menciptakan kita. Segambar dia lihat dari hati. Bagaimana Cornelius itu bisa ketemu malaikat, dia bukan Kristen, kan dia baik hati. Makanya beritakanlah kisah Cornelius, bahwa kisah Rasul 10 itu Yesus itu Tuhan semua orang. Saya selalu ceritakan kepada murid saya yang satu warga negara Singapura, yang Islam, saya kasih tahu Yesus itu Tuhan semua orang. Itu ada di kisah 10. Kalau kau percaya kepada dia, gitu ya, orang lain tidak perlu tahu, yang penting hatimu percaya kepada dia, kau berbuat baik kepada dia. Jadi Cornelius itu kan tekun berdoa, saleh. Jadi kita harus saleh, takut Tuhan, saleh, takut Tuhan. Orang-orang saleh itu ya seperti nabi-nabi Allah, Ayub, Musa, itu sama ya. Kita saudara kita seberang dengan kita sama. Sampai saya itu nenek Padang yang ada di ruko sana itu, udah tua dia duduk nongkrong di depan ruko itu. Iya, sebelah gapura itu, sebelahnya itu orang Padang. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia, apa kabar nek? Itu yodo gitu kan, puasa dia kan. Jadi dia cerita, ya udah pernah dengar cerita Isa Al-Masih gitu ya. Dia tahu loh apa Nabi Daud, Nabi Nuh, dia tahu semua nabi-nabi itu. Di luar biasa ini nenek itu, orangnya tua mengerikan, mukanya kayak nenek saya itu, karena tua keriput gitu ya. Waktu saya duduk di samping dia ngobrol, dia tahu Alkitab. Saya kaget, ternyata nenek tua ini tahu firman Tuhan dan kitabnya. Dia bisa cerita tentang nabi-nabi. Saya ini dari kecil sudah tahu Alkitab, sudah sangat mengidolakan tokoh-tokoh itu. Jadi saya sama nenek tua ini sama. Dia tahu tentang nabi-nabi. Kalau nggak salah saya bilang semua nenek. Saya bilang nenek, ya berimanlah kepada Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berimanlah kepada sembahlah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembahlah dia, Allah itu yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dia percaya itu, ya kan? Mungkin dia nggak tahu siapa itu. Yang penting dia kenal Abraham. Tinggal dia bilang, saya menyembah dan percaya kepada Engkau Allah yang disembah oleh Nabi
Allah Israel. Siapakah yang disembah oleh Nabi atau kita bilang Bapak Abraham? Itu Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia melalui Maria yang kita baca di Lukas 1. Dialah Bapak Yahweh itu, dialah Raja di atas segala raja, dialah pencipta alam semesta, pencipta semua malaikat. Dialah yang masuk, rohnya itulah yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya, diurapi Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong. Kalau saudara saleh, tadi kami baru baca pasal 2, itu ada Simeon. Baca ya Alkitab. Simeon itu saleh. Katakan saleh. Saleh. Simeon itu saleh dan Roh Kudus ada di atas dia. Dan saya rangkum ya. Pada akhirnya yang dijamah Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu adalah orang saleh yang mau percaya dan terima Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi jemaat yang didirikan di atas batu karang, di mana alam maut tidak menguasainya. Pada akhirnya yang diselamatkan Tuhan Yesus untuk menjadi yang boleh menjadi jemaat Tuhan Yesus, jemaah Tuhan Yesus Kristus adalah orang saleh. Saleh seperti Cornelius, saleh seperti orang-orang saleh yang setiap Paskah datang ke Yerusalem dari berbagai mancanegara, suku apapun, bangsa apapun, itu orang saleh. Orang saleh itu seperti Cornelius. Setiap Paskah mereka datang ke Yerusalem untuk bawa korban, bawa harta, bawa korban, bawa dirinya untuk menyembah Tuhan, dan bawa harta, bawa uangnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu orang saleh, ya, dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Dan pada saat Paskah itulah mereka mendengar khotbah Petrus, dan mereka dijamah oleh Roh Kudus. 3.000 orang itu memberi diri, dan kemudian mereka langsung tekun dimuridkan, diajarkan, disekolahkan oleh Petrus, sehingga mereka menjadi jemaat yang saleh juga. Pada akhirnya yang diselamatkan, yang diberi iman yang seperti emas itu. Kalau kita lihat harta karun seperti emas itu iman. Nanti berkat jasmani akan menyertai. Ya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, itu lagu Raja Daud. Dia bukan siapa-siapa, hartanya hanya 2 ekor domba. Tuhan bisa angkat dia menjadi seorang raja yang memiliki banyak harta, karena hatinya juga baik. Dia dari remaja itu dia selalu merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang ngajar, hatinya sendiri cinta Tuhan, cinta firman. Itu Daud. Sekalipun aku dalam lembah gelap, dia setiap peperangan rohani dia selalu mengalami seperti Mama Meta, masuk ke alam roh, di mana musuh-musuh mau membunuh dia, baik musuh-musuh secara rohani maupun musuh-musuh dari berbagai negara yang benci kepada dia. Kan dia presiden raja, bagaimana bangsa-bangsa lain benci kepada dia. Dia selalu mengalami itu Mama Meta, tapi dia nggak takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada Tuhan. Di alam roh itu ada Tuhan yang melindungi dia. Di alam fisik juga ada Tuhan yang melindungi dia. Sama juga kita. Kalau kita intim dengan Tuhan seperti Daud, hatinya seperti Daud, seperti Maria. Di alam fisik Tuhan lindungi kita, di alam roh pun Tuhan lindungi kita, ya. Jadi inilah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Simeon itu saleh dan Roh Kudus itu ada di atas dia. Jadi kalau orang-orang yang saleh, kemudian ada Hana, tadi kita baca ya Papi di Lukas 2, ada Hana. Dia menikah 7 tahun. Setelah 7 tahun menikah, suaminya dijemput Tuhan, dan dari muda dia sudah menjadi janda. Kemudian sampai umur 84 tahun dia itu nabi perempuan, dan dia itu setiap hari beribadah ke rumah Tuhan. Berarti mungkin, ya saya nggak tahu dia naik unta, naik helikopter ke gereja itu kayak mana. Dia setiap hari doa puasa. Setiap hari dia datang ke gereja, ke rumah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Namanya Hana. Jadi kalau Anda saleh, takut Tuhan dan melakukan yang baik kepada Tuhan di rumah Tuhan dari doa Anda, tidak dibilang dia bawa harta. Namanya dia janda, sampai tua dia janda. Berarti kan dia nggak punya harta. Kalau Cornelius punya harta, kasih kepada Tuhan, kasih uangnya ke rumah Tuhan. Ingat ya, kasihnya ke rumah Tuhan.
Ya, itu namanya menabur yang baik. Kalau Hana ini dia kasih apa ke rumah Tuhan? Dia kasih doa. Ya, dia persembahkan tubuh jiwa rohnya dan dia mempersembahkan doa puasanya setiap hari di rumah Tuhan. Itu dicatat. Itulah orang saleh. Ya, kita bisa kasih apapun yang kita miliki kepada Tuhan. Itulah orang-orang benar, orang-orang saleh. Mereka tidak akan dibakar oleh api neraka, siksaan jahanam, siksaan alam kubur, karena mereka beriman kepada Tuhan dan mereka saleh. Itu mati tidak akan diterkam oleh setan, tidak akan dibawa ke neraka, karena mereka punya iman kepada Tuhan dan perbuatannya menyertai dia. Mereka itu mengasihi Tuhan. Itulah orang benar. Itulah orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak ada iman, tidak benar, itu akan dihancurkan. Orang-orang fasik tidak mau melakukan firman Tuhan, itu akan disiksa di api neraka, dihancurkan di hadapan kita orang benar. Dan kita suatu saat nanti kita akan berdiri, kita akan melihat siapapun mereka ya, orang fasik ya, akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, akan dihukum, dibakar di dalam api. Kita akan melihat orang-orang benar, akan melihat bagaimana mereka disiksa pada suatu hari nanti. Di situ kan tidak ada lagi belas kasihan. Orang benar, orang pilihan, orang saleh yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita berjuang supaya iman kita tetap murni, emas. Karena nanti kita akan dicek, ya, iman kita murni atau tidak, iman kita suci atau tidak. Ya, Tuhan tahu kita punya hati. Jadi yang harus kita jaga adalah kemurnian hati kita, kesucian hati kita. Bangunlah diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus mempersiapkan diri kita untuk apa yang akan terjadi ke depan. Ya, kita harus tahu kapan kita mati, kapan Tuhan panggil kita. Kita harus tahu, kalau kita intim kita tahu. Itu Daud Todi, dari muda dia dapat penglihatan ke surga. Dia katakan Indonesia akan, Tuhan bilang sama dia, Indonesia akan pecah menjadi tiga negara bagian. Kemudian akan terjadi krisis di negaramu. Itu tahun 2020 ya. Ternyata benar ya, COVID. Dan di atasnya itu Tuhan akan pulihkan. Dan umur sekian kau akan kembali kepadaku. Jadi dia itu sudah pamit ya. Dia tahu karena Tuhan sudah bilang dia akan mati umur sekian. Tapi dari muda dia mendapatkan, waktu dia, kenapa dia bisa ke surga? Dia itu mengalami tabrakan maut. Ditabrak lori, terpental, keluar dari tubuh kan? Keluar dari tubuh berarti mati. Ya, dia keluar dari tubuh, dia langsung terbang ke surga. Baru dia ketemu Tuhan Yesus, baru pesan Tuhan Yesus kepada dia terima, dan kemudian dia hidup, dia menyampaikan pesan Tuhan Yesus itu. Apa-apa saja yang Tuhan Yesus katakan kepada dia, baik kuasa yang Tuhan berikan kepada dia itu dititipkan kepada dia, dan dia punya anak rohani yang akan menggantikan dia. Dan dia hidup sederhana kan, menjadi petani ya. Dia katakan, aku sudah dibilang tahun sekian aku akan pulang ke surga. Jadi dia tahu saudara, ya. Demikian juga kami, demikian juga Henok. Dia itu sudah keliling surga di atas bumi, dan dia sudah keliling surga, dia sudah masuk ke surga. Kan kalau kita bilang kan Henok itu tidak ada lagi di Kejadian 5 maupun di Yudas, ya. Itu udah ke surga Bang Kris. Dia sudah lihat keliling surga, kemudian malaikat menceritakan kepada dia semua rahasia-rahasia, terus dia tulis. Kemudian dikatakan, Henok, kami kasih kau kesempatan untuk tinggal bersama keluargamu selama 1 tahun, untuk kau membuat buku-buku itu semuanya, kau menuliskan dan mengajarkan anakmu, ya, anaknya lah, ya, cucunya Metusalah, Lamek, untuk mengajarkan kepada anakmu. Jadi Henok itu sudah melihat air bah yang akan menghukum dunia. Jadi dia disuruh buat buku itu, kitab-kitab, ya, Henok, untuk diwariskan kepada anaknya. Dan dia katakan, ini bumi akan dihancurkan, bersembunyilah kalian,
Ya, karena semua keturunan itu sudah menjadi keturunan zombie-zombie jahat. Jadi kamu, keturunanku, bersembunyilah dari orang-orang jahat ini supaya engkau tetap melahirkan generasi yang murni, dan nanti waktu air bah itu datang, kalianlah yang akan diselamatkan. Jadi sama juga, ya kayak Rasul Paulus sudah ke surga, tapi dia masih di bumi untuk mempersiapkan anak-anak rohaninya. Demikian juga kami kan sudah sering pergi, kami masih ada untuk menyampaikan. Malah sudah kita balik. Ya, ngerti ya? Oh, saya sudah sering pergi. Jadi masih ada hanya untuk menyampaikan pesan ini kepada anak kami dan anak-anak Tuhan Yesus yang mau taat di muka bumi ini. Ngerti ya? Jadi kita hidup di bumi ini hanya untuk menyampaikan pesan. Kita sudah di sana, alias kita di sana. Jadi hanya untuk menyampaikan pesan. Jadi Henok itu menyampaikan pesan dan mencatat kejadian-kejadian yang akan menimpa manusia-manusia akhir zaman ini. Dia sudah catat. Begitu ya, saudara. Dan dia memang hidup-hidup pulang ke surga. Jadi, setelah saya baca kitab Henok itu saya mengerti. Kalau enggak saya tidak mengerti. Henok bergaul karib dengan Tuhan 365 tahun, kemudian dia akan di surga. Gitu ya. Jadi kita harus membaca kitab itu, karena gereja mula-mula itu pakai kitab itu. Gereja mula-mula pakai kitab itu. Petrus menyampaikan khotbah ambil dari situ. Begitu ya. Petrus, Paulus begitu mengambil, dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini mengambil dan menulis di Yudas 1. Yudas kan dari kitab Henok ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan Raja yang telah lahir ke bumi, menjadi manusia dan mati membayar dosa-dosa kita. Jadi setiap hari itu Yesus itu berdoa setelah dia diurapi. Jadi Tuhan Yesus itu 12 tahun sudah bisa mengajar. Ya, kita semuanya sudah bisa mengajar sampai kita diurapi Tuhan, sampai kita diutus oleh Tuhan. Itu rutenya. Ya, sekalipun kita sudah bisa mengajar, melayani, kita harus diurapi oleh Tuhan sampai Tuhan mengutus kita, sampai Tuhan mengutus om dan tante ke Bengkong ini. Ya, dan melaksanakan misinya. Jadi kalau saudara tidak punya satu hati, contohnya kami di sini sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani, memuridkan, menginjil, mengajarkan pekerjaan Tuhan, sehati dalam doa, tenaga, daya, dan semua yang ada, ya bersama-sama Bapak Gembala, bersama-sama dengan terus melayani. Kalau saudara tidak bisa ikut, saudara tidak sama dengan kami. Saudara tidak satu roh dengan kami. Tapi kalau saudara mau nurut, berarti saudara satu roh dengan kami. Itu saja bedanya. Ya, kami sudah 15 tahun di sini. Ya, kita untuk jadi murid, mau jadi murid sampai hari ini pun kami masih jadi murid. Sampai hari ini kami tetap hamba Tuhan yang tidak berguna, karena kita ini daging, debu tanah. Jadi kita ini hidup hanya karena nafas yang daripada Tuhan. Kita percaya dilahirbarukan itu karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Saya baru tahu ya, semua Tuhan atur rencana kita diselamatkan tahu. Sebelum pasangan suami istri ini kesini, ya, injak terjadi pertama kali. Ini yang cerita itu omanya Angel kepada Anda, bahwa dia pergi ke rumah itu, Kaita, dia bilang, kan saya kenal Kaita, dia pergi mendoakan Kaita. Itu cerita omanya, ada pergi 2 kali ya, 2 kali, gitu kan? Karena kan bundanya Bang Palet ini kan dikenal oleh mamiku ya, namanya Ana sama Ita sama satu Ani itu dikenal oleh mamiku dari jodoh. Jadi mamiku tuh sampai hari ini, dari dia pelayanan di jodoh kami kecil sampai hari ini, dia tetap melakukan yang sama, pergi ke rumah-rumah jemaat, mantan jemaat untuk mendoakan. Ya, itu dia sama papiku. Ya, makanya aku tahu mana ular, mana pengkhianat, aku tahu. Gitu ya. Jadi dia pergi mendoakan 2 kali ya. Gitu kan? Dan terakhir pesan kita. Terus apa yang terjadi di sana ini pun dia ceritanya gitu ya. Kan aku tak pernah jumpa. Gitu ya. Jadi beberapa itu saya nggak tahu ya kapan diceritakan semuanya. Beberapa tahun kemudian Simon ini melayani sama kita. Kemudian ada ini Dewi sama si Paling nanti mau datang, pasien siapa itu? Gitu ya. Pasien nanti saudara akan datang loh, gitu kan? Dia selalu ikut
ibadahku di online gitu kan, nanti mereka mau dibaptis gitu kan, namanya Dewi sama Pak, siapa sih orang itu gitu kan, aku ini nggak tahu apa-apa. Baru kemudian setelah udah lama pun abang ini sama kakak ini sini, aku nggak tahu, nggak kenal gitu ya. Setelah lama-lama kalau nggak kita cerita-cerita baru tahu apa anaknya Ibu Ita gitu ya. Jadi kan kita tidak tahu, semuanya sudah Tuhan atur. Semuanya sudah Tuhan atur kapan kita percaya Yesus. Karena kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, kita ini orang pilihan. Sudah diatur Tuhan tanggal berapa dia akan bertobat, percaya, terima Yesus, dibaptis, jadi murid, jadi apa, dan setia itu sudah ditulis. Si Henok itu sebelum 200 watcher malaikat itu, malaikat penjaga bumi, turun ke bumi mengawasi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian si setan yang Lucifer yang sudah jatuh duluan, rohnya masuk kepada perempuan-perempuan ini, dan perempuan-perempuan cantik ini jadi penuh dengan hawa nafsu. Kemudian 200 pangeran ini disuruh Tuhan Yesus mengawasi bumi ini, menjaga bumi, jatuh cinta sama perempuan yang cantik ini, dan mereka mau berhubungan seksual seperti yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Lucifer dan tentara-tentara itu kan mereka dapat. Jadi mereka itu jatuh cinta kepada keturunan Adam dan Hawa ini. Itu Kejadian 6. Jadi jatuh cintalah mereka, dan akhirnya mereka mengikat janji kutuk, mengucapkan kutuk untuk berhubungan dengan wanita-wanita cantik menjadi istrinya sesukanya, sehingga mereka kawin dan melahirkan manusia-manusia raksasa Nephilim, dan akhirnya menjadi jahat, ya. Dan akhirnya, jadi sebelum malaikat ini jatuh di dalam dosa, itu Henok sudah lihat, sudah dikasih tahu sama malaikat Uriel, dan dicatat 200 bintang-bintang ini akan jatuh, dan setelah jatuh mereka akan dibawa di lembah, diikat, dipenjarakan sampai zaman ini berakhir, sampai di hari penghakiman mereka akan dihakim, baru dibuang ke lautan api. Itu Tuhan melalui malaikatnya sudah kasih tahu kepada Henok. Jadi kita bilang Henok itu bergaul 365 tahun, itu sejarahnya sangat lama ya, saudara. Jadi sampai kelahiran, kedatangan anak manusia yang ditulis di dalam kitab Lukas itu ribuan tahun setelah Henok, itu sudah dia tulis. Jadi alam roh itu kan semuanya dipegang oleh Tuhan dasarnya. Jadi Henok ini adalah pemberita kebenaran pertama, pengajar hamba Tuhan pertama, pengajar yang dikasih karunia untuk mengajar keluarganya, itu Henok. Yesus sendiri yang ada di dalam Henok, malaikat Allah sendiri yang ada di dalam Henok. Jadi semuanya sudah ditulis oleh Henok ya. Jadi kelahiran anak manusia. Jadi bayangkan sebelum malaikat itu jatuh, dia sudah tahu dan dia tulis. Jadi kita ini, itulah yang akhirnya saya baca, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya mengetahui ini? Karena kan kita buka kitab Galatia, manusia-manusia daging. Ini warisan dari 200 malaikat yang menjadi setan ini, dan kemudian mereka mati, keturunannya juga mati kan waktu zaman air limpah, dan roh-roh itu menjadi roh-roh jahat di atas bumi. Itulah yang memasuki manusia-manusia menjadi daging itu loh saudara. Penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri. Yang kita baca di Galatia itu roh-roh jahat itu yang menyebabkan daging. Barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasan dari daging. Itulah menjadi daging, roh jahat daging. Tapi barang siapa mengikuti roh akan diselamatkan oleh roh, gitu ya. Jadi saya mengerti ya tentang Galatia itu warisan dari 200 malaikat, dan 200 malaikat itu sudah diikat di neraka, diikat mereka malaikat raksasa sampai di hari penghakiman. Jadi bumi itu dihanguskan, dan justru malaikat-malaikat itu tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Baik, Maha Pengampun. Makanya mereka berdoa minta ampun kepada Tuhan supaya mereka diampuni dosa-dosanya, dan mereka bilang, Henok, gitu ya, tolonglah doakan kami, kasih tahu kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kami. Jadi Henok ini baik hatinya, ditulislah semua permohonan doa-doanya.
di surga, dia menyampaikan permohonan doa ini kepada Tuhan Allah. Jadi kata Henok bilang, di situ ada ruangan yang serba api, semuanya api, dikelilingi oleh api. Allah itu adalah api. Jadi Henok menyampaikan permohonan doa. Mereka minta ampun kepadamu Bapa. Tuhan bilang tidak ada pengampunan, mereka tidak akan memiliki damai sejahtera. Mereka akan menjadi terkutuk, demikian juga keturunan mereka akan saling membunuh, dan mereka akan melihat mereka semuanya akan saling membunuh, dan kemudian air bah akan turun menghanguskan. Bumi ini sudah hancur dan rusak, tetapi keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan, beranak pinak sampai kesudahan zaman. Mereka akan kuberkati dan akan kuberikan damai sejahtera kepada manusia yang ada di bumi. Jadi saudara, sekarang saudara punya damai sejahtera itu dari Tuhan. Yesus itu Raja Damai yang telah lahir ke dunia. Dan sekarang ini yang kita nantikan bukan Yesus Natal, Yesus telah lahir, bukan, ya. Yesus akan datang ke bumi untuk menghukum dunia. Jadi kita perlu berdoa. Semakin tekun berdoa, kita harus tahu apa yang akan terjadi ke depan supaya kita bersiap-siap. Jadi Yesus itu melayani tiap hari, dia berdoa dengan satu tujuan. Selama 3,5 tahun pelayanannya, dia setiap hari hanya tinggal menunggu kapan dia mati, dibunuh dan disiksa untuk membayar dosa saudara dan saya. Jadi sejak lahir itu Yesus itu menderita supaya saudara dan saya bahagia. Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya, manusia di bumi ini, menjadi kaya. Dia terhina, dicaci maki, kotoran-kotoran dilemparkan ke mukanya, supaya kita ini menjadi manusia yang berharga, diberkati Tuhan. Jadi anak Tuhan yang mengikuti itu suatu kehormatan, tapi Yesus bayar dengan penghinaan. Itu Yesus bilang waktu dia curhat kepada mempelai, aku menjadi miskin supaya kalian terhormat, kaya, diangkat oleh Bapa. Kita ini boleh ada sampai posisi ini karena Yesus yang sudah bayar. Kemudian sampai ke surga karena Yesus yang sudah bayar. Jadi Yesus tahu dia mempersiapkan dirinya karena dia akan dianiaya, disiksa sampai mati di kayu salib. Kita juga harus tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya Tuhan suruh kita tekun berdoa supaya kita kuat. Kita harus tahu, ya. Jadi ada jemaat-jemaat yang baik di sini, tidak mau mendengar, ya. Sudah baik ini saya masih ingat loh, ini meja dia kasih Pak apa dia dari awal kayak kalian berdua ini. Dari awal dia ini kayak kalian berdua atau kayak kalian bertiga ini lah. Semua dia topang. Setelah makmur kan banyak yang ngajak, ayo ini, ayo itu, tidak boleh lagi ikut yang lain-lain. Kalau Yesus saja kau ikut. Dari situ saya tahu. Oh sudah makmur kau belum panen, udah punya mobil apa? Ayo kita ikut kegiatan kayak itulah jebakan. Itulah jebakan imanmu. Ikut sana sini baru kau diangkat-angkat. Ini ya. Kemudian kau atur gembalamu. Tidak lagi punya emas murni, itu iman hati. Hati Yesus itu harus dijaga seumur hidupmu di muka bumi. Ya kan? Tiba-tiba ini ya, tidak tunduk dalam pengurus, tidak taat dalam pokok firman. Padahal ini orang baik. Orang baik belum bertobat. Anda baik yang Anda sudah lahir baru, belum setelah lahir baru Anda harus tingkatkan lagi level rohani sana. Anda pikul salib dengan menyangkal diri sampai menghasilkan buah, sampai Anda bisa memberitakan firman, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu buahnya. Sampai dari pelayanan kita ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, keluarga kita dijaga oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kau sendiri gak selamat. Jadi ada beberapa yang kayak gitu. Awal kami di sini, dari bawah kami di sini gugur. Itu ya, kalau sudah punya uang sibuk. Justru kalau sudah punya uang tuh jadi Cornelius. Kalau kau diberkati, kau lah yang bisa. Kalau aku baik kali kemana-mana pun aku kejar-kejar doa. Jadi saya salut di kalian datang sini mau kejar doa. Sebelum kalian aku sudah lakukan, dan sampai hari ini aku lakukan. Yes. Karena bapakku lakukan itu di belakang mimbar warisan. Ya. Akhirnya kaki panjang. Contohnya 100 orang yang kaki panjang, tidak semua yang saya bujuk karena Tuhan tidak panggil mereka balik. Kecuali beberapa orang saya ngomong karena Tuhan suruh, Pak, Bu. Tuhan bilang ibu di sini bukan di gereja Ono, nggak dengar kata ketiri mati. 2 tahun, 3 tahun kemudian mati. Kalau memang 3 tahun kemudian kau mati, ngapain kau pindah gereja? Mending aja kau di sini setia sampai mati, masuk surga. Jadi masa dia nggak tahu kapan hari matinya?
sekali waktu dia orang mati ya. Jadi ini jemaat-jemaat yang ya. Makanya kita harus tahu kita berdoa kapan kita mati. Bila bertanya Tuhan tahun berapa saya mati, kalau memang 3 tahun lagi mati, ngapain aku keluar dari blessing? Mending kau persiapkan seperti Henok, persiapkan anakmu, persiapkan suamimu, keluargamu untuk tekun. Ini banyak yang sudah mati. Yang itu juga kami dari rumah Karisma ibadah kan. Pergilah ke situ, ini Natalan atau apa ya? Sebelum topik ya. Pak Juta sama Pak Sian, pergilah ke rumah mantan yang marganya sama dengan itu. Oh, gak mau, kenapa ini satu marga kok gak mau? Kok gak mau datang? Katanya lagi sakit, pergilah. Gak mau dia gak mau. Minggu depan mati orangnya. Ini orang ibu paling baik. Gak ada celahnya. Semua doa pun datang, setia kasih perbuatan. Kenapa sih gak yang nggak setia kasih perbuatan yang mati? Kenapa dia? Kan kalau nggak ada yang kasih perbuatan, gembala nggak makan. Ya, gembala imannya bukan kepada perbuatan, tidak ya. Maksud saya kan banyaklah gembala-gembala di sana ya. Kalau jumlahnya cuma 2 orang kan kasihan. Ayo Pak pergi, nggak pergi. Minggu depan dia mati. Ya, saudara harus tahu kapan saudara mati. Setia sampai mati. Ya, maka Tuhan akan memberikan kau mahkota setia menjadi pelaku firman. Jadi pada mati kau ini, ya makanya jangan sombong. Saudara tahu ada juga ini ya, ibu dari jemaat ini, anaknya ini masih ibadah di sini. Ibu ini bukan jemaat di sini, sakit parah tergeletak, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa datang terakhir dia hanya bisa datang ke gereja. Gak bisa duduk lama, ya mungkin diizin terus sama anaknya. Saudara dengan kesaksiannya kan, oh yang waktu di rumah Bang Palen kan, itu kan dengan kesaksiannya kan, ya sampai dia sakit mau mati, berapa mau nafasnya sudah habis pun, Om Sian layani, doakan, terus terus beritakan Injil, yang sakit dia Bang Palen, ya tahu nggak saudara? Kan itu bukan jemaat. Dari kampung. Tapi Tuhan tahu hatinya. Jadi waktu Om Sian kemarin mengalami masalah dalam pengembangan ini, banyak yang keluar Yudas semuanya. Ya. Jadi Om Sian pernah drop ya. Yang terakhir itu satu marga dengan bapak ini waktu keluar dari satu keluarga, ikutlah 3, 4, 5 keluarga keluar. Yang buruk kali. Jadi Om Sian itu kepikiran. Karena kepikiran dia bawa motor, lupa, jatuhlah dia di simpang Sarman itu. Untung gak dikira sama Lord, sama Kerry. Makanya saya bilang kan, jemaat itu bukan milik kita. Mau mengkhianat yang mau baik dia terserah. Makanya sekarang banyak tahu mau jadi Yudas. Di sini banyak mau jadi Yudas nanti. Saudara lihat, dari cara dia tidak bisa taat kepada hamba Tuhan itu Yudas. Saya sudah tahu, pasti ini keluar atau dikeluarkan. Ya kami tahu saudara punya hati yang baik, makanya kami bilang dulu baik-baik pada saudara. Kau jadi domba-domba itu gampang tersesat. Ya, jadi jatuh di Sarmen itu Pak Destin, belum lagi jatuh di belakang, kepikiran. Ya, namanya dia bapak, anaknya pengkhianat kan pasti sedih. Coba kau pengkhianat mama bapak, pasti sedih lah. Udah kupiara kau, kubesarkan kau jadi maling kundang, jadi batu kan Kak Dewi di mana sana. Ya. Jadi Om Sian itu kepikiran. Om Sian ini orangnya sangat penyayang. Jadi saya bisa mengerti bagaimana bapak saya sebagai gembala dijodoh itu dihianati sama si Yudas ini. Cuma dia tidak bisa ngomong. Kalau dia kan suka ngomong. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dia sedih. Waktu dia sedih dropkan, mungkin kami tidak tahu, cuma tidak tahu. Justru dia melihat ibu itu, namanya Erdi itu, dari surga dan kawan-kawan yang pernah dilayani Om Sian. Waktu yang mau mati-mati itu berapa banyak dilayani, gak pernah injak gereja kan sakit. Jangan saudara yang sudah ke gereja, saudara ke neraka. Ya, harus setia. Jadi apa katanya, coba dengar. Ya begini. Oh, tetap semangat tahun karena Om melayani saya ada di tempat ini. Karena Om melayani saya ada di tempat ini, mereka ada di surga, mereka gak dibakar. Jangan kita sudah tahu firman kita jadi Yudas, kita dibakar, bodoh ya, rugi. Ya,
mereka punya hati yang baik. Ya, jadi kan selama sakit kan dia nggak pernah pergi ke acara duniawi, nggak pergi-pergi yang ibadah yang tidak menyembah Yesus. Itu dia. Dari awal dia dilayani sampai dia pulang ke surga, Dan dia di bersih. akhir tuanya juga dibaptis selam. Ya, dibaptis selam. Kan dia masuk surga. Itu kali Ya. dibaptis selam. Iya nanti Injilin ya. Jadi apa? Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Ketika orang itu punya iman dan percaya Yesus Tuhan itu, dia selamatkan masuk surga. Kenapa ini yang dilihat pastor Pak ini pada dibakar karena udah tahu firman tidak melakukan? Ya, jadi saudara kesukaan Tuhan kan kita tidak akan pernah menjadi manusia itu melihat orang-orang yang sudah dia layani itu orang-orang sakit, orang yang sudah tidak berguna. Yesus tetap mengasihi. Jadi kita harus menjadi Yesus, kita harus menjadi Tuhan Yesus bagi mereka, menginjil, melayani mereka, ya sampai jiwa mereka pulang ke surga. Dan kita manusia pulang ke surga, upahnya adalah jiwa-jiwa ini yang sudah diselamatkan. Jadi kita pun pulang ke surga harus ada jiwa-jiwa yang sudah kita menangkan bagi Kristus. Jadilah orang yang baik seperti Om Siahan, jadilah orang yang baik seperti Yesus, setia baik kepada siapapun, gereja apapun, ya. Dia selamat masuk surga. Kita pulang ke surga ada yang nyambut orang-orang yang sudah kita selamatkan. Jadi selama kita masih hidup di bumi ini, kita terus mendoakan diri kita doakan keluarga kita doakan orang-orang lain supaya mereka nanti diselamatkan oleh Tuhan pada akhir hidupnya. Ya, jadi berbalik ya. Ini kenapa orang yang sudah sama-sama pelayanan bersama kami mati, nggak tahu dia mati dilayani atau enggak, udah minta ampun dosa pun saya tidak tahu. Justru yang orang-orang sakit-sakit ini yang tidak bisa apa-apa dilayani Om Sian, kemudian mati mereka, masuk surga lagi, diperlihatkan lagi, jumpa lagi Om Sian, mereka ada di surga. Terus orang-orang yang sudah mengkhianati ini waktu mati, kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu saja intinya. Sejak Yesus sudah kita percaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita harus menjadi Yesus seperti Yesus, ya, melakukan apa yang Yesus lakukan dan tidak melakukan apa yang Yesus tidak lakukan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya juga menangis ya. Saya juga menangis, maka tiap hari saya menangis karena apalagi saya lihat kesaksian itu bagaimana dia 4 anaknya tidak boleh masuk, sedangkan dia masuk di dalam, 4 anaknya di luar. Tidak diizinkan raja itu untuk masuk. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita melayani dia sebagai raja. Pujian tadi kita melayani sebagai raja. Pujian kita naik. Banget ya, ya. Bapak Kepala bisa lihat Tuhan Yesus dan sebelahnya ada cahaya, dan Tuhan Yesus katakan lagi, aku berkenan dengan ibadah kalian. Nah, jadi lakukan ini, ya. Kita harus lakukan terus dengan setia, karena nanti kita juga sama. Yang mimbar itu, yang kalian mimbar welang semua, dan lainnya semuanya sudah menghilang. Tinggal satu yang main musik, karena Ipa, ya, saya dan Simon Lubis yang masih eksis, karena kami ini pendoa bersama. Saya Otongsian sekolah Alkitab, Bang Simon belum sekolah Alkitab ya, dia memimpin penyembahan doa Simon. Saya ikut dengan Angel dengan kurang lebih 30 orang pendoa seperti kalian ini. Lama-lama gugur dan Simon udah pindah pelayanan. Jadi dia tetap setia ya sebagai hamba Tuhan, pendoa, pemuji, penyembah dengan musiknya, gitu ya. Dan kami juga tetap sampai hari ini di sini melayani lagi karena udah hampir 100 tahun ya. Dia acara doa ini tetap datang dengan kursi rodanya, dengan pakai pampers. Kita kayak gini, kami semua memuji penyembah. Dia tetap ikut, saudara, diantar pakai. Aku sudah mau pulang, aku sudah dijemput. Gak lama kemudian dia mati. Orang benar itu harus setia. Ini tidak berbicara gereja yang bukan, tapi kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, iman, pengharapan, kasih, dijemput oleh orang-orang kudus. Tante yang di sekarang itu, dia waktu sakit kan dia stroke berapa tahun ya. Jadi tahun-tahun terakhir gitu ya, kami masih pergi sama usia, kami masih layani ya, tante kami yang udah stroke itu gak bisa jalan. Masih dia bilang, dia katakan gini, dia sudah masuk alam, dia udah ketemu opa itu papanya dia, opa itu opa saya, bapaknya dia opa saya lah, dari mami ya, adik mami.
Dia itu udah ketemu opa di itu ya, kemudian anaknya dia udah ketemu, tapi katanya disuruh bersabar. Jadi dia harus bersabar menderita sakit itu, gitu. Dia tetap sakit, dia sudah mau pulang ke surga belum? Sabar ya, dia udah ketemu bapak kandungnya adalah opa saya, itu tante saya ya, opa saya udah di surga. Jadi dia udah ketemu, ya, sabar, ya. Mungkin dia sudah, opa, aku mau masuk ke surga, belum boleh, sabar. Kan Tuhan bilang belum boleh. Jadi dia sampai berapa bulan kemudian baru dia meninggal, baru dia pulang ke surga. Berarti kan semuanya Tuhan yang ngatur ya, gitu. Jadi dia sudah ketemu ya, orang-orang yang sudah mengenal omset kan sudah ketemu orang-orang di surga. Jadi keselamatan itu luar biasa ya saudara. Yesus bayar di kayu salib dengan darahnya dan kematiannya. Kan ini ayat Natal ya kan, Yohanes 3:16 itu benar, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, selamat masuk surga. Itu ya, itulah pekerjaan Tuhan Yesus ya. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu mengampuni kita manusia yang berdosa, menyelamatkan kita, dapat hidup yang kekal melalui kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetaplah setia mengasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kita jangan anggap remeh kayak gini, ini sangat berharga. Ya, kita sedang menabur hal yang baik, kita akan menuai hidup yang kekal. Jadi lebih lama lagi saudara hidupkan, lebih lama lagi saudara mempunyai kesempatan untuk membangun rumahmu semakin besar, semakin besar ya saudara, dan mempersiapkan generasi-generasi yang ada di sekitar kita maupun di bawah kita, karena nanti semuanya kan dipersiapkan untuk menjadi mati martir, gitu. Semua generasi kita ini harus kita persiapkan, harus bersiap untuk mati martir. Jangan menyangkal Tuhan Yesus, jangan menyangkal nama Tuhan Yesus. Harus rela mati. Ini keturunan di bawah harus rela mati martir, ya. Mau Yesus atau bukan, mau ditembak, mau disembelih, paling sisanya 5 menit. 5 menit, jangan pernah menyangkal Yesus. Mati masuk surga, iman. Jadi berjuanglah untuk mempertahankan iman, gitu ya, untuk generasi di bawah kita, ya, generasi yang ada di bawah kita, anak-anak kita, anak-anak sudah juga oleh Hermo, ya. Jadi kita dulu yang memperjuangkan iman, memperkuat iman kita supaya kita juga bisa menguatkan yang lain supaya tetap punya iman. Jadi saya bilang baru dianiaya saja, baru punya mobil sama punya rumah, punya gaji yang baik, sudah menyangkal, sudah meninggalkan doa, sudah meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja blessing. Itu belum dianiaya, baru cuma dikasih berkat, ya. Dari yang miskin baru punya rumah 2 tingkat. Jadi nggak datang lagi doa, Bu. Tiap hari aku pergi doa, karena aku senang doa. Ini kan sudah diberkati malah nggak begitulah manusia. Belum dites dengan penganiayaan aja, baru tes dengan berkat, sudah mengkhianat. Ya, ingat ya, jaga. Bisa nggak jaga imanmu yang paling suci itu? Apapun yang terjadi, tetap cinta Yesus. Keselamatan terjadi kepada orang-orang yang setia hidup ini tidak bisa sebanding ketika kita masuk hidup yang kekal, rumah yang kekal, berkat yang kekal, dengan selama hidup di bumi ini, dengan hal-hal yang terjadi, penderitaan Kak Dewi, banyak penderitaan, Bang Valen, Ibu Meta, ada nggak sebanding? Sesuaikan kepada Bapak. Haleluya. Haleluya, kita diberkati dari firman yang ada. Dan Ibu Meta berdoa buat firman yang sudah kita dengar pada siang hari ini. Firman pengajaran, firman keselamatan, firman tentang hati yang mengasihi Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Amin. Dari Tuhan, kembali kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus, hati yang penuh kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menunjukkan kasih kami dengan kesetiaan yang jadi penghalang berkat-berkat-Mu yang ada di kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pujian kami Bapak. Ya. Kami senangkan oleh pujian kami. Terima kasih Bapak. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami melalui pujian kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ke dalam antara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami tidak sanggup Tuhan menjalani hidup ini Ya, tanpamu Bapak. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Ya Tuhan, kami Amin. terus kami di jalanmu Bapak. Pimpin setiap hidup kami. Berkati hati kami. Berkati kami. Berkati seluruh hidup kami Bapak. Biarlah kami Tuhan, kami lakukan itu Tuhan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesusku, raya kami tak hari Tuhan adakan syukur kami. Benar Bapak, kami berterima kasih atas penyertaan dan lawatan ibadah doa kami pada pagi menjelang siang ini. Kami semuanya sudah diberkati, Bapak Desi yang ada, Bang Valen Kadiwi yang ada, bahkan juga Ibu Meta. Tadi kami datang, Tuhan memberkati kami pulang sampai di rumah tidak kurang suatu apapun. Kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan. Penyakit dijauhkan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Mari kita terima berkat yang daripada Yesus Kristus. Arahkan hatimu pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai malam.